Selamat datang di tutorial basis data lanjut teori 3, 4, dan 5 yaitu query lanjut. Perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer, OJA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa form, ekspresi scalar subquery, korelasi subquery dan penggunaannya, dan yang terakhir penggunaan query dengan klausa with. Berikut adalah tabel yang akan kita gunakan dalam penjelasan kali ini. Yang pertama, tabel departments dengan kolom department ID sebagai primary key, department name sebagai kolom nama departemen, lalu kolom manager ID yang berisi keterangan tentang manajer pada departemen tersebut, dan location ID. Tabel kedua yang akan kita gunakan adalah tabel employees yang berisi kolom pertama employee ID yang berisi ID dari pegawai, lalu first name yaitu nama pertama dari pegawai, last name yaitu nama akhir dari pegawai, dan departemen ID yang menandakan di mana pegawai tersebut bekerja. Tabel yang ketiga yaitu tabel job history yang berisi yang pertama, kolom pertama employee ID yaitu ID dari pegawai, start date yang menandakan awal dari pekerjaan, end date yang berarti akhir dari pekerjaan, lalu job ID, dan yang terakhir departemen ID. Yang pertama yang akan kita bahas adalah subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaan subquery: select untuk mengambil kolom, select last name, mengambil kolom last name, from employees dari tabel employees, where salary di mana gaji lebih besar, lalu ada subquery select salary, select gaji, lalu from employees dari tabel employees, where employee ID sama dengan 149 di mana jadi keseluruhannya di mana gaji lebih besar daripada gaji yang dimiliki oleh employee ID 149. Masih subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Contoh penggunaan subquery ini hampir sama seperti tadi. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Berikut adalah hasil dari query tadi. Menampilkan last name dari pegawai yang gajinya lebih besar dari pegawai dengan ID 149. Lalu berikutnya subquery dengan banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Seperti ini, main query, where-nya manager ID, departemen ID, dikurung, lalu dikasih in. Ini untuk multiple row dan multiple column, jadi dikasih syntax in.
Lalu subquery dengan banyak kolom, masih subquery banyak kolom. Pembandingan kolom dengan subquery banyak kolom dapat berubah. Yang pertama, pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kemudian pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Yang pertama, pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 174 dan 178. Select Employee ID, Manager ID, Department ID dari tabel Employees, di mana Manager ID dan Department ID-nya itu sama dengan Employee ID 178 dan 174. Di sini digunakan subquery, diberi syntax in karena yang kolom yang disamakan ada dua, yaitu Manager ID dan Department ID. Lalu pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Pertama, select Employee ID, Manager ID, Department ID dari Departemen Employees, di mana Manager ID sama dengan Manager ID dari Employee dengan ID 174 141 dan Departemen ID juga sama dengan pegawai dengan Employee ID 174 141. Diberikan not in agar pegawai nomor 174 dan 141 tidak dimasukkan ke dalam hasilnya. Lalu penggunaan query dalam klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam klausa form: select a.lastname, a.salary, a.department, dan b.cellfg from tabel employees A, lalu diberikan tabel temporer yaitu select department ID, lalu average salary yaitu rata-rata dari salary diberi nama variable cell FVG. Dari tabel employees di grup berdasarkan departemen ID diberi nama tabel B, di mana A.departemen ID sama dengan B.departemen ID dan A.salary lebih besar daripada B.cell FVG. Query bisa diletakkan ini sama dengan yang tadi. Query di atas akan menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat ia bekerja. Berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat, salary selalu lebih tinggi daripada cell FVG. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement atau klausa form dan where saja, lalu daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, lalu semua klausa dari select statement kecuali goodbye. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Select employee ID, case when department ID, select department ID from departments where location ID sama dengan 100-800. Di sini department ID-nya haruslah yang memiliki location ID 1800. Kemudian lokasinya jadi Kanada,
atau USA apabila tidak memenuhi syarat. Berikut contoh penggunaan klausa subquery dalam klausa order. Select employee ID, last name, from employees E, order by, select department name, from department D, where E.department ID sama dengan D.department ID. Lalu korelasi bahasan yang selanjutnya, korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, ambil baris dari outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, lalu kembali lagi ke tahap pertama yaitu ambil baris dari outer query. Begitu selanjutnya. Cara penulisan dari korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2 dari tabel 1 outer, di mana kolom 1 operator sama dengan select kolom 1, kolom 2 from table 2 where expr 1 sama dengan outer.expr 2. Contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilnya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Select last name, salary, department ID, from employees outer. Ini adalah contoh dari subquery di mana tabel diberi nama outer untuk memudahkan dalam query subquery-nya, di mana salary lebih besar daripada select average salary, rata-rata dari gaji dari pegawai yang departemennya sama dari departemen outer. Berikut adalah contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select E employee ID, last name, E.job ID, employees E, where 2 kurang dari select count from job history, where employee ID sama dengan E.employee ID. Berikut hasilnya. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisannya. Update tabel 1 alias 1, set column, select expression from table 2 alias 2, where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Lalu korelasi subquery juga bisa digunakan untuk denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Alter table employees at department name varchar 2 14. Update employees is set department. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees is set department name dalam kurung select department name from department D where E.department ID sama dengan D.department ID, kurung tutup. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from table 1 alias 1 kolom operator, kurung tutup kurung buka, select expression from table 2 alias 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history, yaitu delete from employees E where employee ID dalam kurung select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan E.employee ID. Berikutnya operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka
kondisi nilai flash, dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees author where exist. Select X from employees manager ID sama dengan author.employee ID. Berikut hasil dari query-nya. Berikut contoh penggunaan operator non-exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from department D where not exist. Select X from employees where department ID sama dengan D.department ID. Berikut hasilnya. Lalu penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. With depth cost as select D.department ID sum A.salary as depth total from employees E department D where E.department ID sama dengan D.department ID group by D.department name. FVG cost as select sum depth total count asterisk as depth FVG from depth cost. Select from department cost where depth total lebih besar dari select depth FVG from FVG cost order by department name. Materi sudah selesai, mari kita lanjutkan ke soal. Soal pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jawabnya, select last name, department ID, salary from employees where department ID, salary in select department ID, salary from employees where commission PCT is not null. Lanjut ke soal kedua. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Query-nya select last name, department name, salary from employees E, department D, where D.department ID sama dengan A.department ID and salary in select salary from employees where department ID in select department ID from a department where location ID sama dengan 1700. Lalu soal ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Dengan notasi, Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Jawabnya, select last name, hire date, salary from tabel employees where salary commission PCT in select salary commission PCT from employees where last name sama dengan Kocar and last name tidak sama dengan Kocar. Buat query untuk menampilkan detail dari nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Select employee ID, last name from employees. Employees join departments using department ID. Natural join location, where location city like T%. Buat query untuk soal nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari rata-rata gaji daripada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Jawabnya,
select a.firstname, a.salary, a.department ID, dan b.select from employees A dalam kurung select department ID FVC salary cell FVC from employees group by department ID B, where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih besar daripada b.cell FVC ordered by cell FVC. Lanjut ke soal nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator non-exist. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimanakah caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Jawabnya, select e.employee ID, e.lastname from employees E, where not exist, select X from employees where employee ID sama dengan e.manager ID. Cara yang kedua menggunakan not in, yaitu select.e not employee ID, e.lastname from employees E where employee ID not in, select employee ID from employees where manager ID sama dengan e.manager ID. Soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata gaji pada departemen tempat ia bekerja. Jawabnya, select e.lastname, e.department ID, e.salary, b.salary from employees E, select employees ID, FVC salary, cell FVC from employees group by department ID B, where e.department ID sama dengan b.department ID and salary kurang dari cell FVC. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Jawabnya, select last name salary from employees outer where higher date lebih besar, select higher date from employees where department ID sama dengan outer department ID, and salary lebih besar dari select salary from employees where department ID sama dengan outer department ID. Soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Dengan notasi, gunakan skala subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement. Jawabnya, select employee ID, last name from employees E, order by select department name from department D, where e.department ID sama dengan d.department ID. Lalu soal 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Ini adalah jawabannya. With Tepsal select department name sum e.salary as the total from employees E department D where d.department ID sama dengan d.department ID group by d.department name summary as select department name the total from Tepsal E employees E where the total lebih besar daripada sum e.salary. Soal 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan S aman mutlak berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Jawab, select last name salary from employees where salary lebih besar dari select max salary from employees where job ID sama dengan sama order by salary. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.